Kabar terbaru menyebutkan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto tertarik untuk membeli jet tempur milik Austria yakni Eurofighter Typhoon. Bahkan tak tanggung-tanggung 15 jet tempur Eurofighter pun sudah dipesan oleh Prabowo melalui surat yang dikirimkannya kepada Menteri Pertahanan Austria. Seperti apakah jalan ceritanya? Selengkapnya akan saya ulas dalam Prabowo kunci target jet tempur. Nah, di sini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ingin membeli pesawat jenis Eurofighter Typhoon milik Austria. Hal tersebut juga dipertegas dengan adanya sepucuk surat yang ditulis oleh Prabowo Subianto dan ditujukan kepada Menhan Austria, Claudia Tanner, yang berbunyi, untuk mencapai target saya memodernisasi Angkatan Udara Indonesia, saya hendak mengajukan pembicaraan resmi dengan Anda yang mulia, maksudnya di sini adalah Menhan Austria, untuk membeli semua 15 Eurofighter Typhoon dari Austria untuk Angkatan Udara Republik Indonesia. Atas adanya surat yang terlanjur terpublikasi ke publik tersebut, juga bisa kita lihat di sini memang Prabowo Subianto sepertinya niat sekali begitu untuk membeli 15 Eurofighter Typhoon dari Austria, dan juga atas adanya surat tersebut terpublikasi kepada publik, Departemen Pertahanan Austria juga mengkonfirmasi terkait keberadaan surat dari Menhan Prabowo. Namun hingga kini pihak Austria masih enggan berkomentar lebih jauh mengenai surat yang dimaksud oleh Menhan Prabowo ini, dan juga pesawat Eurofighter yang diincar Prabowo Subianto ini juga merupakan pesawat yang dibuang oleh Austria begitu. Karena memang pesawat ini bahkan dalam pembelian jet tempur tersebut yang dilakukan oleh Austria pada tahun 2003 lalu ini memang juga terlilit permasalahan dugaan penggelembungan harga yang dilakukan oleh Airbus sehingga membuat Austria harus merugi miliaran euro dalam transaksi pembelian jet tempur Eurofighter. Selain dugaan penggelembungan harga, media global juga banyak yang mempublikasi bahwa jet tempur tersebut jarang sekali mengudara dan lebih banyak tinggal di hanggar. Diketahui pula sebelum melirik Eurofighter, Menhan Prabowo Subianto juga sempat mengincar ataupun tertarik pada pesawat buatan Rusia yakni Sukhoi Su-35 Flanker dan juga Rafale asal Perancis. Kedua pesawat ini juga diketahui sama-sama menyuguhkan teknologi yang sama canggihnya dengan Eurofighter dan juga mampu bersaing kehebatannya. Bahkan mengutip dari nationalinterest.org, Eurofighter dikabarkan mampu mengimbangi kekuatan flanker apabila dihadapkan dalam situasi pertempuran. Namun juga di sini Eurofighter dinilai lebih diunggulkan dalam dua hal, yakni interface dan teknologi sensornya. Lalu seperti apakah spesifikasi dari Eurofighter Typhoon yang rencananya akan dibeli oleh Menhan Prabowo Subianto? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini Eurofighter Typhoon adalah pesawat tempur yang dibuat oleh konsorsium Airbus, BAE Systems dan juga Leonardo. Diketahui memang Austria membeli jet tempur ini pada tahun 2002 untuk kepentingan pertahanan militer di negaranya. Eurofighter Typhoon sendiri menggunakan mesin EJ-200 begitu dan sudah dilengkapi Euroradar Captor sekaligus radar pengendus inframerah udara pasif, sehingga jet tempur ini juga sangat sensitif begitu dengan keberadaan musuh saat di udara. Bahkan bukan hanya itu, Eurofighter Typhoon juga memiliki mesin super cepat dan pesawat ini digadang-gadang begitu memiliki bahan bakar yang jauh lebih hemat dibandingkan kompetitor sejenisnya. Nah, dari segi instrumen terbang, Eurofighter juga dilengkapi instrumen landing system atau ILS dan Terraform Terrain Reference dan Navigation atau TRN di sini begitu, dan juga pesawat ini memungkinkan pesawat ini mampu mendarat walaupun dalam kondisi cuaca buruk sekalipun. Pada bagian kokpit, sistem kontrolnya juga telah menggunakan sensor suara FTIS yang memungkinkan pilot dapat menginstruksikan pesawat ini dengan baik begitu melalui suara saja, sehingga alat ini mampu membantu pilot ketika dalam keadaan genting. Untuk sistem tempurnya sendiri tak kalah baik begitu, Eurofighter juga dipasangkan senapan Mauser BK 27 mm di mana sistem senjata revolver dengan sistem umpan amunisi lingless dan juga tertutup. Tak hanya itu, Eurofighter ini juga dilengkapi rudal anti radar dan juga anti kapal yang memungkinkan pesawat ini dapat meluncurkan rudal kapanpun dan juga dimanapun dengan segala kemudahannya begitu. Dan juga dengan segala kecanggihannya ini, Eurofighter dibanderol dengan kisaran 98 juta dolar Amerika Serikat. Di sini lalu bagaimanakah spesifikasi dari jet tempur Rafale asal Prancis yang juga sempat dilirik begitu oleh Menhan Prabowo, serta beberapa jet tempur juga seperti Sukhoi dan F-16 yang sudah dimiliki oleh NKRI. Bisa kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, bisa kita lihat di sini kita mulai membedah spesifikasi dari jet tempur Rafale terlebih dahulu. Beberapa waktu lalu Menhan Prabowo begitu juga sempat naksir dengan jet tempur asal Prancis yakni Rafale. Bila dilihat dari segi mesin begitu yang digunakan, Rafale menggunakan mesin M88 dan juga dengan kecepatan mencapai 1,8 hingga 1,9 Mach. Bila melihat kecepatannya memang lebih cepat Rafale begitu dibandingkan Eurofighter yang mampu menembus 2,0 Mach kecepatan terbangnya. Namun dari jangkauan terbang Rafale lebih unggul karena memiliki jangkauan mencapai 1.941 mil. Nah, dibandingkan Eurofighter yang hanya memiliki jangkauan sekitar 1.841 mil saja. Dari segi amunisi, Rafale juga dibekali rudal anti kapal, bom pemandu laser begitu dan juga Nexter 30M791 yang mampu menyemburkan peluru sebanyak 2.500 putaran per menit. Dengan kecanggihannya tersebut, Rafale juga dibanderol dengan harga $90 juta Amerika Serikat atau lebih murah dibandingkan Eurofighter yang berada di kisaran harga $98 juta Amerika. Selanjutnya yakni dibandingkan dengan pesawat Sukhoi Su-30 begitu yang telah dimiliki oleh Indonesia. Dilihat dari segi fungsi dalam menyelesaikan misi tempur, Sukhoi Su-30 kurang lebih sama dengan jet tempur Rafale yang harganya lebih mahal ini, yakni mampu melakukan serangan cepat, pengintaian hingga dukungan udara. Sukhoi Su-30 juga dilengkapi peluru kendali begitu dan juga bom anti kapal, rudal udara serta bom yang dipandu dengan kamera elektro-optik di dalamnya. Dari segi mesin, Sukhoi Su-30 ini juga memiliki kecepatan maksimum 2.100 km per jam atau mampu menempuh jarak dari Jakarta begitu hingga Merauke kurang dari 1 jam saja. Untuk harganya sendiri, Sukhoi Su-30 juga terpaut lebih murah dibandingkan Eurofighter yang berada di kisaran 37,5 juta Amerika Serikat. Selanjutnya, jet tempur yang juga telah dimiliki oleh Indonesia yakni F-16. Nah, pesawat F-16 ini juga telah dibenamkan teknologi mutakhir dalam desain dan sistem tempurnya. Salah satu teknologi yang menonjol dalam F-16 yakni AESA EPJ-83 Northrop Grumman yang memungkinkan fleksibilitas dari pesawat ini dan juga penargetan semua cuaca lebih cepat dan presisi. Dari segi kecepatan, F-16 juga lebih cepat begitu terbangnya apabila dibandingkan dengan Sukhoi Su-30 ini, yakni kecepatannya mencapai 2.413 km per jam. Dengan kapasitas tangki bahan bakar mencapai 4.058 liter. Dari segi harga, F-16 dibanderol dengan harga yang juga lebih murah begitu dari Rafale, yaitu berada di 47 juta dolar Amerika atau lebih murah dibandingkan Eurofighter yang berada di kisaran 98 juta dolar Amerika Serikat. Dapat disimpulkan di sini begitu, pada dasarnya kebutuhan alutsista memang sangat penting bagi keamanan dan kedaulatan NKRI. Apalagi dengan luas wilayah yang dimiliki oleh NKRI, beserta isinya yang perlu juga dilindungi keberadaannya dari ancaman musuh. Kita semua pun berharap dengan adanya alutsista yang canggih ini dan juga mahal pastinya dapat membuat NKRI lebih aman dari serangan eksternal khususnya yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan negara.